Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man. Bapak, Ibu guru, warga SMP Negeri 3 Panawangan yang saya hormati, alhamdulillah Bapak demi Allah hari ini kita bisa berkumpul bersama di sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekedar pembukaan, saya selaku kepala sekolah di sini dikasih amanah oleh Bapak Kepala Dinas, oleh Bapak Kabid SMP untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, silahkan jangan segan-segan untuk melakukan aksinya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul ada satu guru yang melakukan aksi nyata yang sangat luar biasa. Kalau saya kasih tahu di sini, sebab kebanyakan aksi nyata itu dibikin hanya mengumpulkan kegiatan kalian, kemudian kita luar biasa kita apresiasi kepada rekan kita Ibu Dewi Yuliani yang akan menyampaikan aksi nyatanya dengan sharing, mendiskusikan apa yang menjadi pokok pemikiran beliau, tema yang ada dalam benak beliau untuk diterapkan di dalam pendidikan di lingkungan SMP Negeri 3 Panawangan. Kalau melihat dari judulnya di sini, ini budaya positif. Nah, dipahami atau tidak, disadari atau tidak, fitrah manusia itu baik. Cuman keurang anu baik eta teh kadang-kadang terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Nah, hari ini kita coba gali, nanti dipaparkan oleh pemateri kita, sharing kasadayana ke semua guru bahwa ternyata untuk menumbuhkan budaya positif itu tidak susah, tidak susah. Karena yang susahnya di kita itu adalah justru pendokumentasiannya. Abige osok ari wudu mah cuma ketinggali osok nate tara aya nu video urang teu wudu gitu ya. Jadi lamun memberi contoh secara cepat kepada murid bagaimana wudu teh oke teu ada dokumenna. Nah, contoh aja begini. Di sekolah kita itu kebiasaan untuk mengucapkan salam itu osok tanah. Osok kan jadi membiasakan salam, budaya salam. Cuma pembiasaan itu ketika ditanya, coba mana buktinya ada pembiasaan di sekolah? Tidak ada kan? Dan osok Pak, masa dipercayakan? Sedangkan dalam dunia pendidikan, dalam kedinasan, yang perlu itu adalah bukti fisik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang budaya-budaya positif yang biasa kita lakukan di sekolah, yang biasa kita lakukan di kelas, itu tertuang dalam bentuk tulisan. Ada dokumennya, nanti dipaparkan lebih jelasnya oleh Ibu. Dan mungkin yang saya terakhir sebelum resmi acara ini dibuka, tolong nanti Ibu pemateri sejelas-jelasnya, syukur-syukur kalau misalnya nanti Ibu Bapak Guru wali kelas itu sudah punya gambaran dan diterapkan langsung dalam aksi nyata di kelasnya masing-masing di bawah atau dalam mata pelajarannya masing-masing. Kalau dulu ada yang disebut dengan buku penghubung, tapi kata kita kumpul ada cita-cita hoyong ada buku penghubung. Ayeuna rata-rata hanya buku pribadi dibagi karena
Jadi catatan pribadi siswa tidak mencakup perkembangan siswa. Mungkin itu salah satu kelemahan kita. Jadi wali kelas tidak apa buku pribadi. Jadi bisa bantu tentang ketua BPW. Padahal buku pribadi bisa jadi buku-buku. Sehingga perilaku anak itu terkontrol tiap hari. Ya tanggal 1 itu. Mudah-mudahan dengan adanya aksi nyata seperti ini, saya malahan lebih cenderung ini semacam coaching klinik lah. Ya, jadi kita nanti terbuka wawasannya menjadi guru yang lebih hebat lagi menjalin komunikasi dengan anak. Nah, karena mau disadari atau tidak, minat anak untuk belajar itu akan lebih terpacu kalau kita merasa lebih dekat dengan anak. Dia mau sedikit membarukan materi. Insya Allah kita akan lebih mudah untuk memberikan materi atau mengajarkan kompetensi gunakannya. Itu saja selama mengikuti kegiatan ini, kegiatan aksi nyata ini, dan kepada Ibu Dewi kami berikan waktu seluas-luasnya, tapi jangan terlalu luas, masih panjang lah waktunya, ada sekitar 120 menit lebih lah. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengisi sambutan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala aman. Seraya mengucap syukur alhamdulillah bahwa di hari ini kita telah dapat dipertemukan bertatap muka, bersua pandang dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang sangat saya hormati, Ibu dan Bapak Guru yang sangat saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak berarti saya bisa, apalagi merasa lebih dari Ibu dan Bapak. Tetapi hal ini saya lakukan semata-mata karena tugas terkait program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti, dan ini menjadi salah satu prasyarat bagi saya untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Baiklah, Bapak dan Ibu, materi yang akan saya sampaikan hari ini mengenai diseminasi modul 14 mengenai budaya positif. Adapun yang melatar belakang termurid. Nah, sekolah sebagai institusi pendidikan tentu memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk karakter anak didiknya. Sehingga budaya positif itu menjadi sesuatu yang penting untuk diciptakan dan diwujudkan. Kemudian latar belakang yang kedua adalah bahwa budaya positif saya memandang di sekolah kita di SMP Negeri 3 Panawangan masih sangat perlu untuk dikembangkan. Seperti kita tahu bahwa sekolah kita itu berada di jalur lalu lintas provinsi, kemudian peserta didik juga dengan heterogennya terkait dengan tingkat ekonomi maupun pendidikan orang tuanya, sehingga budaya positif itu sangat perlu untuk dikembangkan di sekolah kita. Kemudian hal ini akan kita berangkat dari sebuah perubahan paradigma ya Bapak. Selama ini yang menjadi mindset kita tentang budaya positif, tentang disiplin itu seperti apa? Kita akan mulai perubahan paradigma ini dari sebuah teori kepalan tangan. Mohon maaf Ibu Neneng, Ibu berharga dalam hidupnya.
silakan ditulis karena Ibu Neneng kebetulan sedang memegang pulpen. Apapun itu, yang penting, yang berharga dan rahasia. Ya, boleh disobek Bu Neneng kalau sudah disobek dan dikepalkan dalam tangan. Nah, saya ingin mengilustrasikan ini ya Ibu Bapak. Nah, dikepal dalam kepalan tangannya sesuatu yang rahasia itu. Kemudian jika seseorang, misalnya Pak Yusuf, mencoba merayu Ibu Neneng untuk membuka kepalan tangannya, karena Pak Yusuf ingin tahu apa yang menjadi rahasia dalam hidup Bu Neneng. Apakah Ibu Neneng mau membukanya? Tidak. Meskipun misalnya Pak Yusuf sampai merayu, menyuap, menghardik, mengancam, apakah Bu Neneng mau membukanya? Tidak. Kalau begitu, sekarang yang merayunya Bapak Kepala Sekolah. Merayu, membujuk, menghardik, sampai mengancam, kira-kira Bu Neneng mau membukanya? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Nah, Ibu Bapak, saya ingin mengilustrasikan apa maksud dari kejadian tadi. Hal ini membuktikan bahwa yang menjadi pengontrol atau menjadi pengendali dari diri seseorang itu bukan orang lain, tapi adalah dirinya sendiri. Gitu. Ibu Neneng mau membuka ataupun menutup tangannya tadi itu tergantung dari dirinya, tidak akan bisa dipengaruhi orang lain. Bisa saja orang lain bisa dengan kesepakatan tertentu, dengan perjanjian tertentu bisa saja Bu Neneng membukanya, dan itu sangat tergantung dari dirinya sendiri. Ini saya ilustrasikan bagaimana hubungan kita dengan anak didik kita, guru dengan murid. Ternyata murid kita mau melakukan apapun, mau berbuat apapun, itu hanya dirinya yang bisa mengontrol. Baik Bapak Ibu, terkait dengan disiplin diri tadi, kita di sekolah kita sering menemukan pelanggaran-pelanggaran, ya, susah untuk diatur, tidak mau mendengar didik. Kemudian kita menjudge-nya, memvonisnya bahwa kamu melanggar. Nah, sebelum itu sebaiknya kita sekarang memahami dulu. Ternyata menurut Dr. William Glasser, kebutuhan manusia itu ada 5, ya Ibu Bapak. Ada 5. Yang pertama adalah survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan dasar ini akan mereka kejar, akan anak didik kita kejar, apapun kondisinya. Ketika di kelas ada anak yang selalu mengambil makanan orang lain, selalu meminta uang, memalak, bisa jadi dia sedang memperjuangkan kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Karena bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan makan, kebutuhan rumah dan sebagainya. Yang berhubungan dengan anak didik kita adalah bagaimana mereka bisa mengenyangkan perutnya. Yang kedua adalah kebutuhan belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kasih sayang dan rasa diterima pada murid kita menjadi kebutuhan yang cukup tinggi di usia anak didik kita. Sehingga ketika mereka merasa terasingkan dari temannya, mereka merasa tidak ditemani, merasa diacuhkan oleh gurunya, kemudian dia protes dengan melakukan berbagai hal yang mencari perhatian, kenakalan atau apapun, kita harus berpikir bahwa bisa jadi dia sedang memperjuangkan kebutuhannya untuk disayang, untuk dicintai. Ya. Kemudian yang ketiga adalah power, penguasaan. Ini juga menjadi kebutuhan dasar menurut Glasser. Ketika seseorang penguasaan dasar, penguasaan bagi anak didik kita, murid kita, kasusnya misalnya mereka mencoba mencari perhatian, menjadi istilahnya jagger di sekolah, karena merasa tidak diakui kehebatannya, kemampuannya. Jadi ketika dia berbuat ulah, membuat geng dan sebagainya, itu bisa jadi mereka sedang berusaha untuk memperjuangkan kebutuhan dasar
kita juga ini adalah kebutuhan dasar bagi anak kecil dan orang dewasa, ya, kesenangan. Bisa jadi di kelas ketika seseorang siswa itu terus menjadi marah, dia senang, ya. Kemudian freedom, kebebasan, ini juga ternyata menjadi kebutuhan. Setiap anak didik kita ingin bebas, ingin punya kesempatan untuk memilih. Nah, ketika misalnya di kelas kita memastikan kelompok ini harus dengan ini, itu berarti kita sudah memenjarakan kemerdekaan. Baik, Ibu dan Bapak. Yang pertama, manusia berperilaku itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dalam pikirannya dia akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Karena sien dihukum dan dia merasa tidak nyaman kalau melanggar. Berarti ini adalah motivasinya bersifat eksternal, pengaruh dari luar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu bisa hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dari lembaga, dari institusi, untuk mendapatkan reward, penghargaan. Apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti ini adalah masih motivasinya eksternal. Nah, yang ketiga, menurut Daniel Gossen 2001, teori motivasi perilaku manusia ini adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang kita inginkan, termasuk dari anak didik kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini. Ini adalah motivasi internal. Nah, inilah tujuan disiplin diri yang akan kita kaji, yang akan kita bicara. Jadi dari pribadi siswa itu yang kita tuju nanti adalah motivasi internalnya, bukan karena disuruh atau dilarang. Baiklah Bapak Ibu, tadi saya menyampaikan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ya. Ternyata disiplin positif ini menjadi akar dari budaya positif. Menjadi nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya ditegur, kemudian kita ingatkan harusnya ini bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Itu konsekuensi, diingatkan pada aturan. Ya. Jadi kalau kamu melanggar, apa konsekuensinya? Kalau kamu tidak pakai sepatu hitam, apa konsekuensinya? Mengingatkan akan aturan yang sudah ditetapkan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, anak tapi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, karena tetap ada rasa bersalah tadi. Kemudian ada tingkatan yang lebih baik, apa itu? Yaitu restitusi. Apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini menurut Gossen 2004 bahwa restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Nah, restitusi. Jadi apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita lihat restitusi saja yang menjadi tujuan kita ya. Dan hukuman ini jelas sudah menjadi identitas yang gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi ini sudah mengarah pada disiplin. Restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti ke anak itu kita memberikan pilihan. Kamu mau seperti apa? Menggali apa yang mereka inginkan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan. Masalah juga akan terpecahkan. Murid belajar dan bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Bisa
Misalnya, apa yang kamu yakini? Menurut kamu datang terlambat itu benar atau salah? Menurut kamu tidur di dalam kelas benar atau salah? Gali nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, baik Bapak Ibu, kita sebagai guru tentu sering atau bahkan selalu melakukan tindakan-tindakan pada guru. Ayo kita cek, tindakan kita itu sudah seperti apa? Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya ada anak yang terlambat, kita suruh nulis 100 kali dalam bukunya, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Maka itu ternyata menurut Gesser adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan, Pak Yusuf mungkin ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ternyata ini adalah hukuman. Tadi merupakan identitas yang gagal. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga ternyata hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, ini adalah hukuman. Jadi pasti menyakitkan ya, pasti membuat dirinya malu ketika anak tidak boleh menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu. Itu ternyata hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJK. Apa ini ya bedanya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, tapi di atas termasuk hukuman. Kira-kira apa ya bedanya Bapak Ibu? Ini jelas pelajarannya apa? PJOK. Mungkin dia sedang olahraga, ya. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, mari kita lihat di sini ternyata kita berada di 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Ada 5. Mari kita introspeksi, termasuk saya sendiri. Setelah membaca ini, saya juga banyak berintrospeksi, apalagi di rumah kepada anak. Saya merasa bahwa saya adalah seorang penghukum ya. Gitu. Baik, kita lihat langsung saja. Ini mohon maaf kalau tidak jelas. Perbedaannya, apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum tadi kita sudah tahu ya. Gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Berkatanya kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Itu penghukum. Hasilnya apa? Siswa kita memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Bagaimana hubungannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru bukan apa-apa ketika sudah ada di posisi sebagai penghukum. Tidak ada lagi dalam dunia kualitas anak didik. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu ya. Kemudian dampaknya pada murid pasti mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Ini saya sering ya, seperti ini. Saya introspeksi. Berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu begini, ibu kecewa. Ibu sudah datang tepat waktu ke kelas, sudah capek-capek mengajar, kamu datang terlambat, kamu malah tiduran. Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Apakah kamu tidak kasihan sama orang tua kamu? Sudah memberi bekal pagi-pagi, menyiapkan makan dan sebagainya. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Biasanya guru itu kata-katanya seperti ini. Lemah lembut, tapi membuat anak itu sedih. Kemudian hasilnya apa? Akhirnya anak guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres sekali, dan seterusnya. Hasilnya apa? Hasilnya anak akan menyembunyikan dan menyangkal, anak akan berbohong agar tidak
tidak terjadi lagi kata-kata yang ibu gurunya sampaikan. Kemudian murid meletakkan gurunya dalam dunia berkualitas. Akhirnya apa yang murid katakan? Maafkan saya, dengan rasa sakit. Ya, maafkan saya, meskipun itu tidak diungkapkan. Dampaknya apa pada murid? Dampaknya ternyata anak merasa rendah diri. Dan ternyata ini menurut Glaser adalah identitas gagal. Identitas gagal, ya. Membuat rasa bersalah itu identitas gagal. Apa identitas yang berhasil atau sukses? Sebagai teman, pemantau, dan yang paling hebat adalah seorang manajer. Teman, pemantau, mungkin kalau teman itu lebih ke friendly, ya. Misalnya, ayo lakukan demi ibu, ayo dong, gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata itu juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Akan ada ketergantungan dari murid kita. Dia akan hanya takut, hanya akan segan pada seorang guru itu, yang lainnya tidak. Karena seseorang itu merasa dekat, merasa akrab. Kemudian pemantau. Nah, pemantau selalu mengingatkan pada peraturan, ya. Menghitung, mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, murid melelahkan guru pada peraturan dan hukuman yang berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi pemantau selalu menghubungkan pada aturan ketika menyalahkan murid. Kan aturannya begini, kan di tata tertibnya begini, itu pemantau. Ini sudah lebih baik sebenarnya dari penghukum. Nah, yang lebih utama kita diharapkan ternyata Bapak Ibu menjadi seorang manajer bagi anak didik kita. Cirinya apa? Ketika seorang anak murid berbuat salah, kita panggil, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, menanyakan, menggali nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri. Jadi satu hal yang harus kita yakini, bahwa di depan kita itu adalah makhluk hidup, bukan benda mati. Makhluk hidup yang punya naluri, yang punya pikiran, yang punya akal sehat, yang punya nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Kemudian kita nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya ditegur, kemudian kita ingatkan harusnya ini bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Itu konsekuensi, diingatkan pada aturan. Ya. Jadi kalau kamu melanggar, apa konsekuensinya? Kalau kamu tidak pakai sepatu hitam, apa konsekuensinya? Mengingatkan akan aturan yang sudah ditetapkan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, anak tapi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, karena tetap ada rasa bersalah tadi. Kemudian ada tingkatan yang lebih baik, apa itu? Yaitu restitusi. Apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini menurut Gosen 2004 bahwa restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi. Jadi apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita lihat restitusi saja yang menjadi tujuan kita ya. Dan hukuman ini jelas sudah menjadi identitas yang gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi ini sudah mengarah pada disiplin. Restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti ke anak itu kita memberikan pilihan. Kamu mau seperti apa? Menggali apa yang mereka inginkan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan. Masalah juga akan terpecahkan. Murid belajar dan bertanggung jawab.
fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Misalnya, apa yang kamu yakini? Menurut kamu datang terlambat itu benar atau salah? Menurut kamu tidur di dalam kelas benar atau salah? Gali nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, baik Bapak Ibu, kita sebagai guru tentu sering atau bahkan selalu melakukan tindakan-tindakan pada guru. Ayo kita cek, tindakan kita itu sudah seperti apa? Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya ada anak yang terlambat, kita suruh nulis 100 kali dalam bukunya, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Maka itu ternyata menurut Gesser adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan, Pak Yusuf mungkin ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ternyata ini adalah hukuman. Tadi merupakan identitas yang gagal. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga ternyata hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, ini adalah hukuman. Jadi pasti menyakitkan ya, pasti membuat dirinya malu ketika anak tidak boleh menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu. Itu ternyata hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJK. Apa ini ya bedanya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, tapi di atas termasuk hukuman. Kira-kira apa ya bedanya Bapak Ibu? Ini jelas pelajarannya apa? PJOK. Mungkin dia sedang olahraga, ya. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, mari kita lihat di sini ternyata kita berada di 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Ada 5. Mari kita introspeksi, termasuk saya sendiri. Setelah membaca ini, saya juga banyak berintrospeksi, apalagi di rumah kepada anak. Saya merasa bahwa saya adalah seorang penghukum ya. Gitu. Baik, kita lihat langsung saja. Ini mohon maaf kalau tidak jelas. Perbedaannya, apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum tadi kita sudah tahu ya. Gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Berkatanya kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Itu penghukum. Hasilnya apa? Siswa kita memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Bagaimana hubungannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru bukan apa-apa ketika sudah ada di posisi sebagai penghukum. Tidak ada lagi dalam dunia kualitas anak didik. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu ya. Kemudian dampaknya pada murid pasti mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Ini saya sering ya, seperti ini. Saya introspeksi. Berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu begini, ibu kecewa, ibu sudah datang tepat waktu ke kelas, sudah capek-capek mengajar, kamu datang terlambat, kamu malah tiduran. Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Apakah kamu tidak kasihan sama orang tua kamu? Sudah memberi bekal pagi-pagi, menyiapkan makan dan sebagainya. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Biasanya guru itu kata-katanya seperti ini. Lemah lembut, tapi membuat anak itu sedih. Kemudian hasilnya apa? Akhirnya anak, guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres sekali, dan seterusnya. Hasilnya apa? Hasilnya anak akan
tidak terjadi lagi kata-kata yang ibu gurunya sampaikan. Kemudian murid meletakkan gurunya dalam dunia berbalitas. Akhirnya apa yang murid katakan? Maafkan saya, dengan rasa sakit, ya, maafkan saya, meskipun itu tidak diungkapkan. Dampaknya apa pada murid? Dampaknya ternyata anak merasa rendah diri, dan ternyata ini menurut Glaser adalah identitas gagal, ya. Membuat rasa bersalah itu identitas gagal. Apa identitas yang berhasil atau sukses? Sebagai teman, pemantau, dan yang paling hebat adalah seorang manajer. Teman, pemantau, mungkin kalau teman itu lebih ke friendly, ya. Misalnya, ayo lakukan demi ibu, ayo dong, gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata itu juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Akan ada ketergantungan dari murid kita. Dia akan hanya takut, hanya akan segan pada seorang guru itu, yang lainnya tidak. Karena ke seorang itu merasa dekat, merasa akrab. Kemudian pemantau. Nah, pemantau selalu mengingatkan pada peraturan, ya. Menghitung, mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukuman yang berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi pemantau selalu menghubungkan pada aturan ketika menyalahkan murid. Kan aturannya begini, kan di tata tertibnya begini, itu pemantau. Ini sudah lebih baik sebenarnya dari penghukum. Nah, yang lebih utama kita diharapkan ternyata Bapak Ibu menjadi seorang manajer bagi anak didik kita. Cirinya apa? Ketika seorang anak murid berbuat salah, kita panggil, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, menanyakan, menggali nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri. Jadi satu hal yang harus kita yakini, bahwa di depan kita itu adalah makhluk hidup, bukan benda mati. Makhluk hidup yang punya naluri, yang punya pikiran, yang punya akal sehat, yang punya nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, justru ketika berhadapan dengan seseorang yang bermasalah itu, bagaimana mencari solusi agar dia kembali ke keadaan yang sebenarnya, yang seharusnya. Dampaknya apa? Murid kita akan mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkah menjadi seorang manajer. Menjadi seorang manajer, kita harus mempraktekkan apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ya. Mungkin kemarin di PMM, ya, kita banyak menemukan segitiga restitusi. Mari saya yakin Ibu dan Bapak juga sudah memahami. Ini ngaderas saja lah, ya. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 langkah ketika kita menghadapi seorang siswa yang bermasalah. Yang pertama adalah validasi. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua adalah memvalidasi kebutuhannya apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sehingga kalimat-kalimat yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan menjadi sangat penting dan berpengaruh besar bagi keberhasilan solusi. Yang pertama, ketika kita menstabilkan identitas itu apa ya? Maksudnya mengembalikan kepercayaan dirinya ke rumah. Dia sudah salah. Kalau anak berbuat salah, merasa dirinya salah, itu merasa saya tahu saya salah. Nah, kita yang pertama harus kita lakukan adalah kembalikan identitas dirinya, kembalikan kepercayaan dirinya. Kita akan katakan misalnya, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma kamu yang berbuat salah, ibu juga pernah kok berbuat seperti ini. Banyak orang yang pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Sehingga
yang tadinya sudah merasa bersalah down, kita angkat jati diri. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kita yakinkan dia, misalnya kata-katanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Padahal misalnya ada cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya kemarin saya mencoba, tadinya saya mau putar videonya tapi tidak muncul audionya. Kemarin saya mencoba mempraktekkan segitiga restitusi ini pada siswa kita, ya, pada Denny, dengan kasus dia tidur di kelas. Saya panggil, nah saya mencoba melakukan praktek ini dengan segitiga restitusi. Dengan dia tidur di kelas, dia sudah jelas merasa malu. Efek dari teman-temannya, kemudian dia merasa bersalah. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Kamu bukan maksudnya begini, saya menstabilkan identitasnya itu, dan ibu tidak akan menyalahkan kamu. Orang ngantuk itu pasti tidur, ya, sehingga dia kembali muncul kepercayaan diri. Untung kamu tidurnya di kelas, tidak sedang mengendarai motor. Nah, itu kalimat-kalimat yang saya gunakan untuk validasi kebutuhan. Ya, jadi sangat dilarang sekali untuk menjudge, untuk memvonis di sini. Ya. Nah, yang terakhir, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, makanya di sini nanti produk yang ingin saya hasilkan dari diseminasi ini adalah terbentuknya nilai-nilai keyakinan kelas yang terpampang di tiap kelas. Keyakinan, menanyakan keyakinan. Saya tanyakan kepada Denny yang tidur tadi. Setelah saya sampaikan, kamu tidak, ibu tidak akan menyalahkan kamu. Semua orang ngantuk pasti tidur. Untung kamu tidurnya tidak sampai ngorok. Itu validasi kebutuhan. Ketika saya tanyakan keyakinan, tapi menurut Denny, tidur di dalam kelas ketika belajar itu benar atau salah? Dia pasti di dalam hatinya gimana? Benar, salah. Dalam hatinya pasti berpikir saya tidur dalam kelas itu salah. Coba ingat kembali keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas. Keyakinan kelas kita kalau sedang belajar itu harus bagaimana? Iya Bu, harus mengikuti dengan. Jadi bukan kita yang menyampaikan. Kalau sedang belajar itu harus mendengarkan, harus memperhatikan. Tapi muncul dari dalam dirinya, muncul dari ucapan-ucapan di mulutnya. Benar Bu, kalau lagi belajar itu harus mendengarkan, harus menyimak. Jadi tidak di sini yang diutamakan bagaimana kita mampu menggali anak, menyampaikan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam diri. Baik Bapak Ibu, nah ini tadi ya saya sudah sampaikan contoh-contoh kalimat atau kata-kata yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita ketika mereka melakukan komunikasi. Bagaimana menstabilkan identitas, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, berbuat salah itu manusiawi kok, misalnya. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di sini adalah yang mau kita tuju adalah solusi. Ya, solusi untuk bagaimana dia kembali menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Kemudian validasi kebutuhan tadi saya sudah sampaikan juga. Ya, bagaimana contoh-contoh kalimat yang bisa kita sampaikan. Kamu pasti punya alasan kenapa menolak teman kamu. Kamu pasti punya alasan kenapa kabur di jam pelajaran. Kamu pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan PR. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, ini kata-kata yang bisa kita sampaikan untuk memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir yang terpenting adalah bagaimana kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kamu yakini? Nilai-nilai apa yang sudah pernah kita buat di kelas kita? Menurut kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ini ya menanyakan keyakinan. Tadi saya sampaikan nilai-nilai kebaikan. Jadi
kita harus memastikan Ibu Bapak bahwa anak didik kita meskipun usianya 13, 14, 15 tahun, dalam dirinya sudah tertanam, sudah tahu baik dan benar, salah dan benar. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifatnya universal, lintas bahasa, lintas usia, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dan menurut Daini Gosen 98, dia menyampaikan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mencapai tujuan. Apa saja nilai kebajikan? Hal-hal baik, ya, hal-hal baik terkait itu sikap mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif yang tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Sifatnya universal, lintas bahasa, lintas usia, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dan menurut Daini Gosen 98, dia menyampaikan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mencapai tujuan. Apa saja nilai kebajikan? Hal-hal baik, ya, hal-hal baik terkait itu sikap mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif yang tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Nilai yang lainnya kejujuran, kerja keras, kesungguhan, kasih sayang, cinta. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang pasti ada pada diri setiap manusia. Baik. Nah, dari yang tadi saya paparkan Bapak Ibu, maaf ya, dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser, kemudian kita memahami apa itu disiplin positif, kita memahami kebutuhan dasar, kita memahami posisi kontrol sebagai manajer, dan kita memahami segitiga restitusi. Maka sekarang saya berpikir atau menurut pendidikan guru penggerak yang sudah saya tempuh, bahwa kita di sini harus mengubah paradigma, mengubah pola pikir, mengubah sesuatu yang sudah berjalan, yaitu mengubah tata tertib atau aturan sekolah menjadi keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Oh, apa itu keyakinan kelas? Ya, tadi sudah saya singgung juga bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama antara guru dan murid kita. Lepas dari latar belakang, suku, bangsa, bahasa, maupun agama. Dan menurut Gosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian aturan atau tata tertib. Mengapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Ya, misalnya di sini saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita memakai peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan? Mengapa kita harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan dan seterusnya? Nah, semata-mata keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi intrinsik. Ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, baik, Bapak Ibu, kira-kira ingin mengambil. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dari paparan Ibu tadi yang cukup panjang, ya, saya menggarisbawahi tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu melibatkan siswa sehingga akan timbul disiplin positif dari dirinya sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana teknis penyusunan keyakinan kelas itu sendiri? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dua tanggapan, boleh satu lagi dari siapa?
Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini untuk aksi nyata 1.4 budaya positif. Saya kaitkan dengan mata pelajaran saya sebagai guru olahraga dengan gerak refleks. Kalau di dalam bahasa olahraga, gerak refleks itu sesuatu yang tidak disadari, pergerakan tangan yang tanpa disadari. Mungkin juga ini sama daya positif dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan karena sering melakukan sesuatu, anak itu cenderung untuk berkata tanpa sadar. Misalkan ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru mengucapkan salam, terus bertemu dengan temannya dengan senyum, itu gerak-gerak refleks yang tanpa sadar. Cuman yang saya kaitkan tadi menyinggung mengenai budaya positif. Untuk mengaitkan kepada budaya positif tersebut, kalau di olahraga untuk kepada gerak refleks tersebut ada sesuatu harus dipaksakan. Tadi dalam pemaparan Ibu, memaksakan itu cenderung menyakiti untuk kepada siswa, tapi untuk mengarah kepada hal yang positif tersebut, mohon maaf ya, kalau saya di dalam guru dan studi olahraga mungkin akan memaksakan terus gerak tersebut sehingga timbul gerak-gerak tersebut. Nah, ini yang saya bandingkan dengan budaya positif. Ketika memaksakan dianggap menyakiti anak, tapi untuk membudayakan hal-hal tersebut ada sesuatu harus dipaksakan kepada anak. Bagaimana jalan keluarnya sehingga di satu sisi kita tidak menyakiti dan memaksakan anak, di sisi yang lain ada hasil dari pemaksaan kita, misalkan budaya positif segala sesuatunya dulu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Yusuf atas tanggapan biasa, kepada Ibu Nah juga terima kasih atas tanggapannya luar biasa. Semua yang kita lakukan tadi, baik penghubung, baik itu pembuat rasa bersalah, baik itu pemantau, teman atau manajer, yang pernah kita lakukan pasti punya tujuan mulia. Jadi anak didik kita, betul tidak Bu? Ya, saya di rumah sering menghukum anak ataupun di sekolah dan sebagainya, tujuannya pasti adalah baik, ya. Nah, tapi di sini mari kita ubah sedikit demi sedikit paradigma kita agar produknya, hasilnya ada juga lebih baik. Baik, terkait dengan pertanyaan Ibu Nah tadi bagaimana teknis ya untuk membuat keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, di sini langkahnya yang pertama, nanti Ibu bersama Bapak Wali kelas menyampaikan orientasi kepada siswa tentang pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian guru memimpin diskusi dengan menampung ide, menampung gagasan, masukan dari murid terkait nilai-nilai kebajikan yang diinginkan, yang diyakini, yang ingin ditanamkan. Tetapi mungkin ketika kita menyampaikan kelas tidak bebas juga, kita menggiring, mengarahkan. Ya, jadi misalnya begini, kita mengarahkan kalau sedang pembelajaran itu seperti apa, berpakaian seperti apa, berbicara seperti apa. Ya, jadi kita menggiring, mengarahkan sehingga anak nanti menuliskan idenya tidak kemana-mana, tapi kita giring dan kita harus yakin bahwa anak juga menginginkan hal-hal yang baik di kelasnya, hubungan yang nyaman dengan teman-temannya. Kemudian nanti murid menuliskan keyakinan kelas yang diinginkannya pada kertas flanel atau apalah. Kemudian dikumpulkan, kita tampung di papan tulis. Kemudian kita mengulas dan memilih keyakinan-keyakinan yang penting sehingga disortir, hal yang kemana-mananya disortir dulu. Kemudian guru dan murid merancang poster. Tadi saya sudah berdiskusi dengan Bapak Kepala. Mungkin ini bisa direkomendasikan dari bos ya, Pak Didin, untuk pembuatan poster keyakinan kelas ini. Misalnya saya usulkan dari kertas karton, tapi Bapak Kepala tadi lebih ke buat saja banner ya, yang bisa dipampang di kelas. Kemudian saja Ibu dan Bapak, kemudian guru tidak punya kewajiban untuk
Bapak Kepala Sekolah kita yang lama, bahwa kewajiban kita adalah ikhtiar. Jika dengan peraturan ternyata masih begini, keadaan sekolah kita masih begini, tidak ada salahnya kita melakukan transformasi ke hal lain. Jika dengan mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang kita buat dengan anak didik kita, menggali disiplin positif dari dalam diri, kita berharap terjadinya perubahan budaya di sekolah kita. Itu saja. Terima kasih dan mohon maaf semata-mata bukan karena saya bisa atau lebih ya. Ini hanya terkait tugas saja. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya tentu kekeliruan dan keterbatasan saya sebagai manusia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan aksi nyata dari Bu Dewi Yuliani sudah selesai. Sekolah sangat merespon baik terhadap apa yang sudah dilakukan. Cuma sarannya ke depan kegiatan seperti ini tidak harus selalu resmi seperti ini. Kita bisa meluangkan waktu untuk sharing di sela-sela pelajaran yang lain dengan guru-guru yang lain. Adapun mudah-mudahan hasil dari ini bisa diikuti dengan aksi nyata oleh guru-guru yang lain sebagai motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Ibu Dewi Yuliani bisa sukses di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, selamat dan saya bangga. Kami SMP Negeri 3 Panawangan merasa bangga terselenggaranya aksi nyata seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mendengarkan paparan dari Bu Dewi, saya sangat mendukung terhadap budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah kita. Dengan adanya keyakinan kelas, mari kita kembangkan di sekolah kita, karena dengan diciptakannya keyakinan kelas di setiap kelas, maka nanti pelaksanaannya pun akan lebih dapat dipertanggungjawabkan oleh siswa. Berbeda dengan tata tertib yang diberikan secara umum oleh sekolah ataupun diberikan dari pemerintah, maka dalam pelaksanaannya juga nanti akan terlalu mengikat kepada siswa. Contohnya misal yang tidak disepakati oleh siswa dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Nah, itu poinnya ada 25. Dari demikian di sekolah kita itu kurang cocok karena domisili siswa di sekolah kita ada yang jauh, ada yang dekat, jadi tidak cocok dengan sekolah kita yang tidak bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Makanya kalau dengan keyakinan kelas, maka itu bisa disepakati oleh seluruh siswa dan guru. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7D SMPN 3 Panawangan. Saya senang dengan adanya keyakinan kelas karena dibuat berdasarkan keinginan dan kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dilaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di SMP Negeri 3 Panawangan pada hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan diikuti oleh Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru, serta murid-murid yang memberikan respon yang sangat baik dan positif. Sejauh ini telah terpasang produk dari diseminasi itu berupa keyakinan kelas di tiap-tiap kelas yang terbuat dari kertas karton. Harapan saya ke depan mudah-mudahan keyakinan kelas bisa terpasang dalam bentuk banner. Terima kasih, demikian refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.